Halo, selamat datang di Insomcast. Podcast ini enaknya didengar pas waktu lagi kerja, nunggu angkot, atau lagi belajar, tanpa harus melihat videonya. Yeay. Oke, kali ini saya ditemani. Oke. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sahur. Saya Bayu. Saya mau siapa aja deh. Oke, nah ceritanya kita tuh lagi sering-sering bikin podcast. Podcast, cuman bingung mau ngebahas apa dulu nih. Harusnya ini jadi apa sih, pembicaraan yang berbobot, tapi ya sudahlah. Sulit Ya puasa gimana nih puasa? sih sekarang. Kalau lagi musim corona gini mah. Puasa tinggal puasa. Ngapain sih? Iya sih. Ya maksudnya kan hype-nya bulan puasa itu yang memorable itu apa, perang sarung gitu kan. Puasa ya pahala nyarinya. Harusan anjir. Amiknya aja. Puasa kayaknya di sekarang itu bakalan ada Jadi, salah satu hilang. Efek corona ngaruh nggak sih? Naon? Nggak ke kerjaan? Ya kalau misalnya kalau misalnya kita mau bahas corona di dunia pekerjaan, ya kalau misalnya di dunia kopi perkafean gitulah, itu ngaruh banget. Yang biasanya kita pendapatannya lumayan dari setiap orang yang nongkrong di sana, ya kali ini harus kita harus lebih ekstra menggayat para customer yang sekarang notabene nggak kemana-mana, cuma di rumah saja. Ya salah satunya dengan promosi atau misalnya dengan take away atau menggunakan fasilitas dari Gojek kayak gitulah. Cuman ya untuk gaji ya saya di ujung tanduk, Pak. Gimana dong, Pak? Masa saya 1 minggu kerja cuma 2 kali, Pak? 2 kali? 2 kali? Ngapain aja? Ya cuman ke kantor juga ngecek doang gitu, bantu-bantu di sana. Kan saya jadi multitasking gitu, kadang jadi baristanya walaupun nggak terlalu hebat gitu, cuman ya masih newbie lah saya. Kalau untuk Bapak sendiri sih gimana? Untuk Bapak-bapak ini? Gak ngaruh sih. Justru nonton itu kan video si Deddy Corbuzier sama si Young Lex. Iya. Gue nonton sih itu, pertama sih tentang konspirasi kan. Nah, gue tuh sebenarnya udah berkonspirasi tentang virus ini tuh semenjak virus ini ada dan terdengar di kabar beritanya di Wuhan kan terlebih dahulu. Ya menurut gua nih ya, opini gua tuh awalnya kan di Wuhan itu lagi naik-naiknya Cina itu mendominasi perekonomian di dunia kan. Tiba-tiba si Amerika mengajukan buat perang. Emang ngajukin? Iya ngajuin. Kan kalau tanpa persetujuan jadi Kira perang. ngajuan. Enggak, maksudnya apa sih namanya itu, bukan mengajukan apa? Memproklamasikan. Guys ngajakan gelut ya bukan namanya. Lah istilahnya mau ngajak lo sparring gitu ke Cina tuh. Nah tiba-tiba berita tentang apa perang dunia ketiga itu tiba-tiba hilang dan muncul si virus corona itu. Nah di situ gue beropini dong, lah kok tiba-tiba hilang gitu, kok tiba-tiba ada virus corona gitu. Apakah ini invasi dari Amerika buat Cina atau gimana? Dan yang gue tahu sih dari teori-teori konspirasi orang-orang ahli, ya sekarang perangnya perang pakai virus itu. Cina kena, orang Cina ke Amerika, dan Amerika pun terkena sekarang sama corona. Dan dampaknya makin itu kan apa, lumayan tinggi kan dampak coronanya. Iya lumayan tinggi juga. Yang gua takutin itu ya kita kembali lagi ke kasus ricuhnya tahun 98 di mana banyak orang yang ngejarah toko-toko, yang ngejarah pasar gara-gara apa? Gara-gara mereka gak kerja, men. Mereka nggak dapat duit. Apalagi napi dikeluarin ya. Iyalah. Sekarang napi pada keluar. Terus tahu nggak sih? Kalau kata Bentang Emon kan itu namanya cuci gudang. Bener sih, bener. Dikeluarin masukin yang baru. Nah, kan sekarang yang ngumpul juga dapat dipidana ya. Bener gak sih? Benar. Nah, kan katanya nggak boleh berkumpul, nggak ngumpul dipidana. Terus kalau misalnya ya tak kumpul nih ya, kita lagi kumpul kan, terus dipidana dong, di penjara sono kita kan kumpul lagi.
bilangin cuci gudang namanya. Kalau yang lama sih yang baru. Nah udahlah makan aja lah ya gitu. Tadi juga gue lihat di berita itu ya, di Serang tuh ada yang mati katanya karena kelaparan, ibu-ibu, karena katanya dia nggak kerja soalnya kan lagi PSBB, terus suaminya juga tukang mulung sampah gitu. Yang kasihan mah yang sekolah. Coba Kasihan, enak lah libur panjang. iya maksudnya kalau misalnya orang tua nih ya, kalau misalnya yang di kota enak kan, anak sekolah SD itu udah pada pegang HP loh. Enak lu anjir di sini di Iya. kampung gua. Iya kalau misalnya di pedalaman di kampung anak SD ada gak yang pegang HP? Orang tua gurunya pada kan door ngeluh to anjir. door lah. Gurunya door to door. Orang tuanya pada ngeluh anjir harus beli kuota terus katanya. Ya masih ada HP kan. Coba di kampung gua anak-anak SD mana ada gitu. Ada juga beberapa yang emang orang ada gitu kan. Pada pegang HP. Ya gimana ya? Mereka gak belajar. Terus orang tuanya itu kalau yang di kampung ke kebun dong, nyawa gitu, ngebon. Nah sedangkan mereka gak diawasin, ya mungkin pendidikan kita malah tertinggal lebih jauh kan. Sekarang semua orang pada lockdown di rumah. Yang lebih ngerinya itu kata gua dimasukin ke kasusnya 98 yang dimana orang-orang pada ricuh, pada ngegeledah semua pasar kan, di pasar pertokoan. Nah gini loh, orang-orang pada lockdown diam di rumah, mereka gak kerja buat sehari aja, mereka tuh udah mati-matian cari uang. Yang biasanya cuma sekarang nggak ada duit, keluar nyari yang mulung, yang ngamen, Yang narik. iya yang narik dapat uang kan, pulang lagi ke rumah, udah beli buat makan dong. Nah pas sekarang coba mau gimana, keluar ngapain, ngamen, ada orang di luar nggak? Jarang kan. Penghasilan dari mana? Yang narik ngegojek itu juga untung-untungan. Bisa GoFood, GrabFood. Paling itu doang. Iya. Ya sulit Itu juga, juga kan harus modal dulu. Duitnya dari mana? Dari itu sama Nadiem Makarim. Minta ke menteri. Nah itu maksudnya kalau zaman dulu kan bisa aja kayak gini nih. Orang nggak kerja tiba-tiba ngumpul di luar, tiba-tiba ya ini husnudon ya, ini si hujan nih bisa ngumpul, yuk daripada kita Ngumpul ngumpul gak ada apa-apa gitu, duit juga udah gak punya, ini kita ngegarong, bisa nggak sih? Bisa jadi kan? Iya bisa jadi. Nah itu yang ditakutin tuh, karena kebanyakan ya diam di rumah. Terus sekarang juga pemerintah katanya ada bantuan, cuman ada isu di beberapa kota bantuan itu dari 250 ya tetap di negara kita kalau gak ada yang, kalau misalnya itu jujur uang 250 tuh datang ke rakyat 250 ya itu aneh sih. Dan di beberapa kota yang tadi saya dengar di berita di TV 250 tuh ke tangan masyarakat tuh nggak 250 uang sembako tuh, jadi cuma 225.000 dan 25.000 lagi hilang. Udah gak aneh sih di Indonesia mah kayak gitu. Sekarang aja kasus korupsi kan nggak ada ke teks sama kasus corona. Iya makanya pemerintah sekarang ya, pemerintah juga bingung sih harus kayak gimana lagi. Udah jadi budaya sih kayak gitunya. Menurut lu kayak gimana gak ya tentang hal ini? Kalau korupsi kalau dari dulunya udah begini, ya kenapa ingin kesininya susah diubah? Penjarain semuanya, jangan bebas-bebasin. Gak ada yang anut dong DPR. Ya orang koruptornya aja, orang-orang yang gerakin negara gimana mau bisa bebas begituan. Korupsi maksudnya. Terus tambah lagi Kecuali sistem kecuali orang-orang pemerintahannya semuanya diganti. Enggak ngejamin itu juga. Dan itu mustahil. Gak ngejamin. tapi kalau misalnya sistemnya kayak di Korea Utara sih Ya harus punya pemimpin negara kayak Kim Jong Un. Kim Jong Un Sekali selepet mati. sekali selepet dor. Nah Kim Jong Un pun pencegahan COVID-19 itu
Di jam 9 itu positif 3, di jam 19 jadi jam 9.15 yang positifnya 0. Kemana kan dia? Katanya diktor sih kalau di sana. Enggak, covidnya masuk dalam tanah sama orang-orangnya. Kalau di Indonesia kayak gitu berarti kayak balik lagi dong ke zaman dulu, Iya. zaman Orde Baru ya. Orde Baru udah Kan demi kemaslahatan bersama. demi kemaslahatan bersama. Ya, Sebenarnya itu tindakan bagus, tapi tidak manusiawi. bagus-bagus ya membunuh orang. Tapi gue setuju.